Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema maut di tangan pasangan. Dengan bintang tamu kita ada Bang Said Bajuri. Tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan sama Habib kalau penyebab rumah tangga yang berantem sampai gelap mata itu karena godaan setan. Tapi godaan setan yang seperti apa? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Habib Abdallah. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kita rumah tangga ini pengennya sakinah, mawaddah, warahmah. Memiliki anak-anak yang soleh, soleha. Betul nggak Bu? Itu dambaan seluruh rumah tangga. Tapi yang namanya kita mengarungi bahtera, bagaikan kita ini di lautan. Kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang juga lagi diam, betul apa tidak? Nah, si pemimpinlah yang mengendalikan itu semuanya. Jadi kembali kepada pemimpinnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Pertengkaran, percecokan, sebenarnya itu wajar. Tapi yang tidak wajar ketika ada campur tangan. Campur tangan siapa? Yang tadi saya bilang bahwa yang namanya iblis ini tidak suka dengan kita manusia. Pengennya iblis manusia hancur berantakan. Nah iblis ini juga punya bala tentara dia. Banyak. Namanya syaitan-syaitan. Nah dari syaitan-syaitan itu banyak sekali namanya. Di antaranya ada yang bernama Dasim. Dasim ini siapa? Ini anak buah iblis. Tugasnya apa? Tugasnya dia ini ikut kepada manusia. Kalau dia ikut kepada manusia, si manusia masuk kepada rumahnya, baik istri maupun suami, masuk tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Main masuk aja, Bu. Nggak pakai bilang Assalamualaikum. Kan harusnya dijawab Waalaikum. Ya nggak, Bu? Dia main masuk aja. Ada juga riwayat yang mengatakan kalau kita mau masuk rumah tuh baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Satu, mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, rizkinya nggak habis-habis. Yang ketiga, dijauhkan daripada yang namanya si Dasim. Kalau nggak baca, masuk Dasim, langsung mengikuti apa yang ada di dalam rumah itu. Manusia itu ketika dia makan, makannya dia ikut makan. Minum juga si Dasim ikut minum. Berhubungan suami istri, dia juga ikut campur. Kalau udah masuk, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti kita punya anak, anaknya juga anak yang durhaka kepada orang tua. Dan tugas paling besar si Dasim ini yufarriqu bainal mar'i wa jauzi. Apa? Memisahkan antara suami dan istri. Biasanya tuh setan-setan suka lapor nanti sama iblis. Sama siapa, Bu? Siapa? Iblis. Jangan lihat ini dan lihat ke saya tapi. Suka lapor sama iblis. Nanti iblis tanya, buat apa kamu di dunia? Oh saya begini bikin orang mabok. Oh saya bikin orang judi. Oh biasa-biasa saja. Ada nih Dasim datang. Saya ini bikin seorang suami berpisah dengan istrinya. Maka dibagusin oleh iblis. Bagus, kamu berbuat sesuatu yang luar biasa. Begitulah iblis tidak suka. Apalagi tidak hanya dipisah. Terjadi zaman sekarang nih, innalillahi wa inna ilaihi, bahkan lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Betul. Lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah. Lihat tadi, ya Allah, ada istri dibunuh gara-gara hal sepele, diketok. Itu pasti itu ada ikut campur tangan si Dasim daripada yang namanya anak buah iblis. Na'udzubillah min. Makanya kita diajarin baca doa ya. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin. Ya, kita juga baca a'udzubillahi samiun alim minasyaitani rajim. Sering tuh baca
Supaya apa? Supaya hilang daripada was-was, supaya hilang daripada yaitu gangguan-gangguan setan. Sehingga rumah tangga yang di dalamnya keberkahan. Kenapa sih Bi? Bob suka berantem mulu, cekcok mulu. Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada rahmat. Yang ada laknat. Siapa yang bikin laknat? Itu tadi tidak ada bacaannya. Jadi ketika tidak ada rahmat, laknat yang ada pengennya marah mulu. Lihat laki udah bener, salah mulu. Lihat bini udah bagus, bini bawaannya ngotot mulu, marah mulu. Betul betul? Kenapa itu terjadi? Kalau ditanya kenapa sih mah kok marah-marah mulu? Ya kadang-kadang bisa dijawab, kadang-kadang gak bisa dijawab. Itulah pembawaan iblis. Laknatullah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Terus itu yang menyebabkan rumah tangga tuh jadi berantem semua. Makanya ada doanya tuh. Tadi apa Ustaz? Doa yang mana nih? Surat-surat yang... Doa ketika berhubungan suami istri. Bukan maksudnya doa supaya terhindar dari dasim. Oh, jangan salah ini. Doa supaya terhindar dari dasim. Tadi surat Anas. Mas baca kul huwallah 3 Kul huwallah kali. 3 kali. Baca kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Jadi biar rumah tangga kita gak berantem. Amin. Kalau mau masuk ke rumah ya. Kalau mau masuk ke rumah. Biar ada rahmat dan tidak ada laknat. Jazakallah khair Habib. Sama-sama. Jadi setan yang mengganggu kita namanya apa ibu-ibu? Dasim. Bang Said, setan yang ganggu kita namanya Dasim. Oh, dasar. Tapi dia nggak pernah... Kemarin kenalan namanya Sony. Bu, itu saya. Oh, ente Dasim. Saya masa ganggu rumah tangga saya sendiri. Ustadz, Ustadz lagi. Iya, kenapa? Bang Said, Siap. Dasim tuh nggak pernah ketilang polisi loh. Pagi-pagi kalau, pagi Pak, ada STNK, Dasim. Lucu ya. Kok emosi? Tepuk tangan dong. Makasih. Kok marah? Nggak marah, Itu tadi. nangis. Nangis. Puas. Puas. Ada yang mau ditanyain nggak Bang Said? Tanya tentang Dasim. Bukan, mengenai materi Tema, hari oke. ini, tema hari ini. Begini, kita sebagai suami kan bermacam-macam sifatnya Ustadz. Ada yang emosian, ada yang kalem, ada yang nurut. Nah gimana kalau misalnya kita tipikal suami yang emosian melihat tindak laku istri yang di luar batas. Dan dalam hukum Islam, apakah kita dibolehkan memukul istri? Dan selanjutnya gimana caranya kita sebagai suami bila menemukan hal-hal seperti itu Ustadz? Kayaknya berpengalaman untuk jawab Ustadz Cecep nih ya. Uh-uh. Gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bolehkah memukul istri? Kok nanya lagi sama saya? Enggak, ini mau dijelasin. Ini mau bukan. dijelasin, Habis kayak Dasim. bolehkah memukul istri? Kirain nanya sama saya lagi. Jadi memukul istri itu adalah langkah ketiga dari edukasi kepada istri. Ada sebutkan dalam Al-Quran, tapi dengan syarat. Langkah pertama apa? Nasihati dulu. Yang kedua adalah pisah ranjang. Mama udah saya bilang, langkah-langkah yang dilakukan oleh mama, sikap mama mengecewakan ayah. Tolong mama mau dengerin ayah nggak? Nggak mau? Waduh, lawan dia. Mulai pisah ranjang. Kalau gitu pisah ranjang, itu yang ku mau. Malah nantang. Nah, dalam Islam itu boleh mukul, tapi dengan syarat. Mukul itu tidak boleh berbekas. Apalagi kalau sampai biru-biru. Kecuali tangannya habis megang cat biru. Jadi kalau mukul pakai benda sampai biru itu diharamkan dalam Islam. Yang jelas dari pukulan itu pun akan ini lagi mendidik nih. Tapi itu langkah terakhir. Jadi kalau boleh kamu memukul itu boleh. Tapi itu langkah terakhir dan bahkan jangan sampai dilakukan. Kalau langkah pertama dan kedua ternyata sudah selesai masalahnya. Dia mau nurut. Bagaimana caranya? Banyak. Salah satu diantaranya adalah kata Nabi jika kamu marah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah satunya adalah seperti tadi tambahan untuk mengusir si dasim tadi. Orang yang sudah ta'awudz langsung akan lepas. Itu salah satu dari langkah meredam amarah. Maka pendidikannya adalah ilmu agama kepada istri terus ajarkan edukasi. Terima kasih Ustadz. Habib mungkin boleh ditambahkan? Jadi saya tambahin sedikit aja bahwa kita sesama suami istri harus berkomitmen ya. Jangan kita ini marah dengan tidak terkendali.
Jadi bilang sama istrinya kalau lagi marah biarin dulu tuh, kasih dulu tuh marah, silahkan dulu. Setelah selesai nanti bisikin, emang kita mau kemana nih? Mau berantem terus? Lihat anak, lihat bini, ingat mati. Bacain aja Yasin kupingnya, ingat nantinya. Begitu, jadi begitu aja dan nambahin aja dari Ustadz Cecep. Masya Allah. Makasih Habib. Sama-sama. Tapi Bang Said itu makasih juga loh untuk pertanyaannya karena jadi pelajaran juga buat saya dan mungkin buat jamaah yang ada di rumah yang lainnya. Makanya kalau jadi suami jangan adem aja ente. Jadi harus gimana Habib? Tegas sama istri. Oh, tegas. Paham? Paham apa? Makasih. Tapi jangan berantem ya. Iya enggak, Iya, makasih. oke. Makasih. Oke, Bang. silakan pulang. Oke. Masih Oh, ada iya, acara maaf. aja. Makasih. Jamaah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Kafi. Ustadz Kafi mohon izin boleh maju. Iya, Ustadz udah ngeliat kan videonya seperti apa? betul ya. Seorang suami yang membunuh istrinya pakai paku. Innalillah. Itu hukumnya apa sih Ustadz Iya. kalau misalnya suami yang membunuh istrinya karena cemburu? Itu mungkin kan karena faktornya cemburu. Dan hukumnya membunuh dikarenakan terpaksa untuk membela diri itu juga seperti apa Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini yang menyaksikan Islam itu indah, terhindar dari segala sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Tadi ditanyakan oleh Mas Sony sebagai mana yang telah ditanyakan, apa hukumnya bagi orang yang membunuh tapi karena dia cemburu. Entah itu pasangannya istri kepada suami atau suami kepada istri. Hukumnya adalah tadi ayat yang saya jelaskan, Allah mengharamkan pembunuhan. Allah mengharamkan pembunuhan. Siapapun itu terhadap apalagi sesama muslim. Kepada non muslim aja diharamkan. Apalagi kepada sesama muslim. Maka hukumnya adalah haram dan perbuatan pembunuhan tersebut adalah termasuk dosa yang amat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang-orang yang nanti membunuh seperti ini akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita membela diri? Apakah nanti ketika kita membela diri, contoh ibu-ibu sedang lagi ada di gang, tiba-tiba ada orang yang jahat ingin merampas kesucian ya dari ibu-ibu semua atau para wanita. Kemudian kita melawan dan kemudian ternyata kita getok palanya pakai batu. Kemudian mati orang itu terbunuh. Apakah kita dosa? Bagaimana hukumnya? Itu adalah tidak apa-apa dan kita tidak dikategorikan dosa. Asalkan syaratnya adalah kita membela diri. Ingat, membela diri. Tidak ada unsur kita sengaja untuk membunuh orang tersebut. Ada orang datang ke rumah, tadi Habib bilang tanpa assalamualaikum, kemudian mendongkel rumah, pintu rumah, jendela, kemudian masuk, mengancam, merampok. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita melawan. Kita membela diri. Lalu apa? Sang perampok itu terbunuh. Bagaimana hukumnya? Maka itu dikategorikan adalah sebagai pembelaan diri dan kita tidak ada dosa bagi kita semua. Nah, yang jadi masalah, ya kan? Yang jadi masalah, ini kadang-kadang orang ya banyak menghalalkan segala cara, ya apalagi dengan jalan singkat yaitu dengan membunuh. Sekarang banyak di media sosial. Ya di televisi dikabarkan kemarin belum lama saya lihat ada seorang janda dan juga anak kemudian dibunuh. Ya ternyata dicari oleh kepolisian Indonesia dan ternyata yang bunuh adalah mantan suaminya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di sebuah ladang ternyata apa? Ditemukan sebuah ranjang dan kemudian ada mayat. Mayatnya sudah terbakar hangus. Mayat wanita kemudian yang diikatkan di ranjang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang banyak sekali orang itu lebih jahil daripada zaman jahiliyah sebelumnya. Maka kita di sini haruslah yang pertama kita tanamkan agar kita terhindar dari yang namanya sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tanamkan iman, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi hatinya kosong, lagi gundah, lagi gelisah, lagi marah, kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan hilangkan kegundahan kita.
Allah akan hilangkan yang namanya marah kita, kesal kita, dan sehingga kita jauh dari sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hukum bagi orang-orang yang memang melakukan perbuatan pembunuhan, dan juga hukum yang kita membela diri kemudian terbunuh orang tersebut, maka kita tidak dikenai dosa. Jadi seperti itu Mas Soni. Jadi apapun Betul. yang terjadi, apapun alasannya, kalau membunuh karena cemburu tidak boleh. Tidak boleh, membunuh tidak boleh. Asalkan tadi kalau misalkan dia membela diri, ada perampok ada masuk. perampok masuk, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tapi unsurnya ingat, membela diri bukan sengaja. Membela diri ya. Misalkan ada perampok masuk, kemudian dia udah terkapar nih, karena kita sudah melawan. Nah kita sengaja, saya bunuh aja. Itu nggak boleh. Oh itu nggak boleh? Nggak boleh. Oh berarti itu jadi emosi yang Iya, setan itu namanya goda lagi ya? sudah lain. Itu namanya sudah niat membunuh. Tapi kalau misalkan kita lagi dirampok, kemudian kita ambil pisau, kita tidak sengaja mengenai dia karena membela diri, nah itu tidak Atau apa-apa. ketika terjadi perkelahian. Betul, atau Karena perkelahian. nyawa kita terancam. Iya, nyawa kita terancam. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Kita akan dengarkan tausiah nanti dari Ustadz Cecep. Ustadz Cecep ya, bukan Said Bajuri ya. Ustadz Cecep. Saya nggak ngomong apa-apa. Oh ya nggak ngomong ya kali ini ya. Oke. Ustadz Cecep mengenai apa Ustadz? Ujian-ujian dalam rumah tangga. Ujian-ujian Dan dalam bagaimana rumah cara tangga. menghadapinya. Dan bagaimana cara menghadapinya, menarik sekali. Dan nanti juga akan ada segmen Al-Quran menjawab oleh Ustadz Kafi dan juga Habib Abdallah. Dan nanti ini di segmen keempat akan ada amalan serta doa dari Ustadz Kafi. Agar kita dan pasangan terhindar dari godaan setan, terutama untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama manusia. Dan ini ingatkan lagi yang di rumah, ayo main media sosial kan, kalau gitu langsung komen di kolom Instagramnya Islam Itu Indah. Tanya sebanyak-banyaknya, tanya sebaik-baiknya, nanti akan dijawab sama guru-guru kita yang tercinta. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nyawa seseorang